Hari ini, aku menandatangani surat cerai dengan tangan yang gemetar. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku sadar aku terlalu lama bertahan. Ini kisahku tentang bagaimana aku, seorang perempuan mandiri, malah dijadikan mesin uang oleh orang yang dulu kupanggil suami. Kalau kalian pernah dengar bahwa cinta bisa membuat seseorang buta, percayalah, itu benar dan itu pernah terjadi padaku. Tapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Di ruangan ini, ditemani ayah dan ibuku yang akhirnya tahu segalanya, aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas perceraian. Namanya Raka, pria yang 7 tahun lebih muda dariku. Dulu, dia menjanjikan kedamaian, perlindungan, dan cinta. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Ia dan keluarganya menjadi sumber dari luka yang belum sembuh hingga kini. Aku sendiri kadang heran, kenapa baru sadar sekarang? Kenapa harus menunggu 3 tahun dan begitu banyak air mata sebelum akhirnya berani melepaskan? Untuk dia dan seluruh keluarganya, aku berkorban terlalu banyak. Ya, aku mengaku, aku pernah jadi wanita yang bodoh. Tapi, hari ini, aku pastikan bodohnya aku berakhir sampai di sini. 3 tahun lalu, itulah awal aku mengenal Raka. Perkenalan kami sebenarnya cukup unik. Dari seorang customer ojek online, menjadi seorang istri. Saat itu, aku sedang dalam perjalanan menuju kantor ketika mobilku tiba-tiba mogok di pinggir jalan. Karena terburu-buru, aku langsung memesan ojek online. Dan di sanalah Raka muncul. Pria muda yang kala itu sedang bekerja sambilan sebagai driver ojek online. Ia datang menjemputku dengan senyum yang begitu ramah, sikapnya sopan, dan tutur katanya santun. Karena aku masih harus bolak-balik ke bengkel selama beberapa hari ke depan, aku pun meminta nomor ponselnya agar lebih mudah jika ingin memesan secara offline. Tapi dari situ, semuanya mulai berubah. Percakapan kami yang awalnya hanya seputar antar jemput perlahan berkembang. Raka mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecil. Kadang ia membawakanku makan malam ketika aku lembur. Kadang hanya sekedar mengirim pesan singkat yang isinya memberi semangat. Kalimatnya sederhana, tapi bagiku yang seorang perempuan berusia 29 tahun dan belum pernah benar-benar menjalin hubungan dengan pria manapun, dengan bodohnya aku merasa tersentuh oleh Raka. Apalagi setelah aku tahu bahwa Raka masih seorang mahasiswa tingkat akhir. Ia bekerja keras menjadi driver ojek online di sela waktu kuliahnya demi membantu meringankan beban keluarganya. Aku kagum. Di mataku, ia adalah pria yang berjiwa dewasa, bertanggung jawab, dan penyayang keluarga. Dan mungkin dari sanalah aku mulai membuka hati. Proses kedekatan kami berjalan begitu cepat. Tanpa sadar, aku dan Raka mulai memiliki rutinitas akhir pekan bersama. Kadang kami pergi ke toko buku, sekadar membaca dan berdiskusi tentang hal-hal kecil. Kadang kami makan di warung sederhana langganannya, atau sekedar duduk berdua menikmati es kopi di taman kota. Ada kalanya Raka yang mentraktir, meski aku tahu keuangannya terbatas sebagai mahasiswa. Dan di lain waktu, akulah yang membayar, tanpa merasa keberatan sedikit pun. Perhatian-perhatian kecil dan kata-kata manis yang ia berikan membuatku semakin berharap lebih. Apalagi di usiaku yang sudah matang, sebagai seorang perempuan yang berusia 29 tahun, aku mulai membayangkan bahwa mungkin dia adalah orang yang selama ini aku tunggu. Ternyata gayung bersambut. Suatu hari, Raka dengan senyum gugup berkata, "Aku ingin kamu kenal orang tuaku." Dan di sanalah aku, duduk di ruang tamu,
rumah sederhana milik keluarganya. Kesan pertamaku, mereka tampak seperti keluarga yang damai. Ibunya menyambutku dengan senyum hangat. Ayahnya, seorang sopir travel antar kota, berbicara dengan nada bersahaja dan tenang. Raka juga punya seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP, 8 tahun lebih muda darinya. Gadis kecil itu tampak pemalu, tapi manis. Suasana pertemuan itu terasa hangat. Aku merasa diterima, dan dari sana, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin aku benar-benar punya masa depan bersama seseorang. Namun, ternyata perasaan ayah dan ibuku sejak awal memang benar. Sejak aku mulai dekat dengan Raka, mereka sudah menunjukkan rasa tidak setuju, dan saat aku memperkenalkannya secara langsung kepada mereka, sikap itu makin jelas terlihat. Awalnya aku berpikir, mungkin karena perbedaan usia kami, Raka 7 tahun lebih muda dariku, atau mungkin karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Tapi saat itu, aku dibutakan oleh cinta. Aku bersikeras. Bagiku, Raka terlihat jauh lebih dewasa dari usianya. Ia perhatian, lembut, dan tampak bertanggung jawab. Dan kesederhanaan keluarganya, bukankah cinta seharusnya tidak memandang itu semua? Aku menentang pendapat orang tuaku. Aku berjuang keras untuk meyakinkan mereka bahwa Raka adalah pilihan hatiku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, ayah dan ibuku luluh. Tapi aku tahu, itu karena terpaksa. Di hari akad, aku melihat wajah ayahku tersenyum, tapi dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan keraguan. Namun, dengan suara bergetar, ia tetap menggenggam tangan Raka dan mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Hari itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia. Tapi, aku tidak tahu bahwa kenyataan sebenarnya baru saja menunggu di depan pintu. Setelah menikah, hal pertama yang kulakukan adalah mengajak Raka untuk menyewa rumah sendiri. Tapi Raka menolak. "Kenapa kita nggak tinggal aja di rumahmu?" Katanya waktu itu. "Kamu kan anak tunggal. Kasihan orang tuamu kalau harus tinggal sendiri." Aku tahu, alasan Raka terdengar masuk akal. Tapi ayah dan ibuku masih belum sepenuhnya bisa menerima Raka sebagai menantu. Ada batas tak terlihat di hati mereka. Dan aku tak ingin membuat semuanya semakin canggung. Akhirnya, dengan berat hati, Raka setuju pindah ke rumah kontrakan yang tak sebesar rumahku dan terletak di pinggir kota. Tapi dengan satu syarat, aku yang menanggung semua biayanya, dan aku pun menyanggupi. Aku hanya ingin pernikahan ini dimulai dengan tenang. Memasuki bulan ke-6, datanglah satu percakapan yang sekarang aku akui sebagai salah satu kebodohanku. Ayah mertuaku memanggilku sore itu. Dengan suara lemah dan raut wajah lelah, ia berkata, "Bapak sudah tidak sanggup lagi kerja antar kota, Nak. Badan ini rasanya makin tua. Tanganku sering kesemutan. Mungkin kolesterol Bapak kambuh lagi." Di sampingnya, ibu mertuaku ikut bicara, nada suaranya penuh kekhawatiran. "Iya, Nak. Ibu takut kalau terjadi apa-apa sama Bapak. Tapi, Ibu juga nggak bisa bantu cari uang. Dari dulu, memang nggak pernah kerja. Jadi nggak punya pengalaman apa-apa." Aku hanya diam. Dalam hati aku tahu, ini bukan sekedar keluhan. Ini isyarat, permintaan yang disampaikan dengan cara yang halus. Dan seperti biasa, aku terlalu mudah luluh. Tanpa pikir panjang, aku menawarkan diri. "Biar aku bantu saja ya. Tiap bulan, aku akan bantu untuk kebutuhan Bapak dan Ibu." Kata-kata itu keluar begitu saja. Padahal, jujur, untuk kehidupan rumah tanggaku sendiri, aku juga yang menanggung hampir semuanya. Mulai dari sewa rumah, listrik, air, hingga uang makan. Semua ada di pundakku. Tapi saat itu, aku masih percaya
bahwa berbuat baik pada mertua adalah bagian dari mencintai suami. Aku tidak pernah menyangka bahwa bantuan kecil itu akan menjadi awal dari ketergantungan yang panjang. Memasuki tahun kedua pernikahanku, Raka mulai sering mengeluh. Katanya, ia lelah, sibuk menyusun tugas akhir, sambil tetap bekerja sebagai driver ojek online, membuatnya sering pulang larut malam dengan wajah lesu. Melihatnya seperti itu, hatiku ikut lelah, maka aku tawarkan solusi. Berhenti saja dulu kerja sambilannya, Mas. Fokus saja ke skripsimu, biaya kuliahmu, biar aku saja yang tanggung. Karena gajiku saat itu cukup besar. Dan kupikir, kalau bukan untuk membantu suami, lalu untuk apa lagi aku bekerja keras selama ini? Aku hanya ingin melihat Raka lulus dengan baik dan tepat waktu. Kalau sekarang, aku renungkan kembali. Pantas saja temanku pernah berkata, "Kamu itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya." Waktu itu aku tersinggung, tapi sekarang aku mengerti maksudnya. Tahun kedua pernikahanku adalah masa di mana aku benar-benar lupa bagaimana rasanya hidup untuk diriku sendiri. Aku membiayai kehidupan mertuaku. Aku menanggung kuliah Raka sampai ia wisuda. Bahkan, ketika adik perempuannya memintaku membiayainya masuk ke sekolah swasta ternama di kota ini, aku juga menyanggupi. Setiap minggu, denting notifikasi di ponselku bukan hanya dari kantor, tapi dari ibu mertua atau adik iparku yang mengirimkan screenshot barang dari aplikasi belanja online. "Mbak, ini bagus ya? Diskon loh hari ini," tulisnya. Dan aku, seperti biasa, mengangguk diam-diam lewat transfer tanpa suara. Raka pun semakin berani. Ia mulai mengajakku makan di restoran setiap akhir pekan. Tapi bukan hanya berdua, melainkan bersama seluruh keluarganya. Bahkan sebulan sekali, mereka rutin berlibur keluar kota. Lalu aku hampir selalu tidak ikut. Bukan karena aku tak mau, tapi karena pekerjaanku tak bisa kutinggal. Target di kantor menumpuk, laporan bulanan mengejar. Lalu, Raka akan berkata, "Sayang, kita pinjam mobilmu ya, sekalian kartu kreditmu. Nanti aku beliin oleh-oleh kok." Dan seperti biasa, aku mengangguk. Sekarang, kalau aku mengingat semuanya, rasanya seperti ingin menampar diriku sendiri. Uang gajiku yang besar hampir tak pernah bisa kunikmati untuk diriku sendiri. Aku terlalu sibuk menjadi segalanya untuk mereka, sampai aku lupa pada diriku. Memasuki tahun ketiga pernikahan kami, dunia berubah. Pandemi COVID-19 mulai menyebar. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk merumahkan sebagian besar pekerja. Aku salah satunya. Perusahaan tempatku bekerja mulai goyah. Aku diminta bekerja dari rumah, dan gajiku dipotong hingga setengahnya. Dan disitulah titik awal aku tersadar. Selama ini aku sibuk memberi, tanpa pernah menyadari siapa yang benar-benar peduli. Saat uang bulanan yang biasa aku berikan ke mertuaku mulai terpaksa aku kurangi, sikap mereka pun berubah. Kalimat sindiran mulai terdengar. "Masa sih kerja kantoran, gajinya tinggal segini? Kami juga butuh hidup loh, bukan cuma kamu." Kata-kata yang menusuk, tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan sinis yang mulai terlihat setiap kali aku datang ke rumah mereka. Adik iparku, yang dulu pemalu dan manis, kini berani menunjukkan sikap tak sopan di hadapanku, seolah aku tak lagi dihargai. Padahal akulah yang membiayainya selama ini. Dan Raka yang akhirnya wisuda dan mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan swasta, justru makin terasa jauh. Ia bukan lagi Raka yang sabar dan lembut. Ia mulai mudah marah, sering emosi, dan lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan.
Padahal saat itu, meski gajiku dipotong lebih dari setengah, nilainya masih lebih besar dari gaji Raka, masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, kecuali kebutuhan gaya hidup hedon keluarganya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa ini namanya cinta atau aku hanya dijadikan tumpuan yang bisa dieksploitasi? Hingga suatu malam, terjadi pertengkaran hebat antara aku dan Raka. Kata-katanya menyayat, sikapnya mengecewakan. Dan saat itulah, hatiku patah, bukan retak, tapi benar-benar pecah. Aku melempar jauh perasaan cintaku. Malam itu, Raka pulang seperti biasa, larut malam, tanpa kabar. Tapi ada yang berbeda. Ia tidak pulang sendiri. Dari balik jendela, aku melihatnya turun dari mobil bersama seorang wanita. Cara mereka berbicara, cara mereka tertawa, itu bukan kedekatan rekan kerja. Itu bukan hal yang pantas dilihat oleh seorang istri. Hatiku terasa berat, tapi aku masih mencoba menahan diri. Mencoba bersikap tenang. Saat Raka masuk rumah, aku menegurnya pelan. Mas, siapa wanita itu? Tapi dia justru membentakku. Matanya dingin, suaranya keras. Kamu yang salah, katanya. Kamu terlalu tua untukku. Harusnya kamu sadar diri. Wajar dong kalau aku nyari yang lebih muda, yang cocok buat aku. Kata-katanya menghantamku seperti palu godam. Aku malu kenalin kamu ke teman-temanku. Kamu itu kelihatan kayak kakakku, bahkan ibuku. Di saat itu, hatiku benar-benar hancur. Aku pikir, dulu Raka menerima kekuranganku. Aku pikir, dia ikhlas mencintaiku meski usiaku jauh di atasnya. Tapi ternyata itu bukan keikhlasan. Mungkin hanya perhitungan. Mungkin karena aku mampu menjadi tulang punggung bagi dia dan seluruh keluarganya. Apa kalian tahu rasanya? Selama ini aku memberikan segalanya. Harta, waktu, tenaga, cinta. Tapi ternyata kehangatan yang mereka tunjukkan bukanlah ketulusan. Hanya manipulasi yang dibungkus dengan senyum. Dan malam itu juga, aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci mobilku. Masih dengan daster rumah dan sandal jepit, aku melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Langit malam tampak kosong, seperti hatiku. Aku menyetir dengan air mata yang tumpah di pipi. Tak peduli pada jalan, tak peduli siapapun. Aku pulang ke rumah ayah dan ibu. Untuk pertama kalinya, sejak aku menjadi istri, aku kembali menjadi anak. Di ruang tengah rumah orang tuaku, aku tak berkata apa-apa saat membuka pintu. Tapi begitu aku melihat wajah ibu, aku runtuh. Air mataku pecah, tangisku meledak. Aku memeluk ibu dengan tubuh gemetar. Bu, aku capek, aku salah. Aku menceritakan semuanya. Tentang Raka, tentang keluarganya, tentang pengkhianatan, tentang luka yang terlalu lama ku pendam. Ibu memelukku erat, tanpa berkata apa-apa, tapi pelukannya menjawab segalanya. Ayah hanya berdiri. Lalu tiba-tiba, ia mengayunkan tinjunya ke dinding. Anak itu brengsek, katanya dengan mata merah. Sudah kubilang dari awal, tapi kamu terlalu dibutakan oleh cinta. Tangannya bergetar, napasnya berat. Aku tahu, itu bukan amarah semata. Itu adalah kesakitan seorang ayah yang tidak sanggup melihat putrinya dihancurkan oleh orang yang dulu ia relakan dengan berat hati. Malam itu, untuk pertama kalinya,
aku tidak merasa sendiri lagi. Dan malam itu juga, aku tahu, sudah waktunya aku memilih kebahagiaan untuk diriku sendiri. Di ruangan kantor Kementerian Agama ini, hari ini, aku resmi menandatangani surat perceraianku. Raka datang bersama ayah dan ibunya. Dan seorang wanita muda. Wanita yang kulihat malam itu, wanita yang mengantar Raka pulang dengan senyum dan tatapan kepemilikan. Raka masuk dengan kepala terangkat tinggi. Matanya menatapku seolah tak pernah mengenal siapa aku sebenarnya. Dan saat itu juga, aku baru benar-benar melihat siapa dirinya. Mungkin dulu aku terlalu buta, terlalu dibutakan oleh cinta dan harapan palsu, sampai tak bisa membaca siapa Raka yang sesungguhnya. Mereka berjalan dengan angkuh. Tapi ada satu momen yang terasa seperti retakan kecil di dinding kesombongan itu. Saat wanita muda itu melihatku dengan tatapan meremehkan, tiba-tiba ia tersentak. Pandangannya beralih ke sosok ayahku yang berdiri tepat di sampingku. Dan seketika wajahnya berubah pucat. Tatapan sombongnya runtuh, berganti tunduk dan gugup. Aku sempat menoleh ke arah ayah. Tapi ayah hanya berdiri tegak, menatap lurus ke arah Raka dengan rahang yang mengeras. Setelah semua proses administrasi selesai, ayah melangkah pelan. Ia berhenti tepat di hadapan Raka, menatap langsung ke matanya, dalam, tanpa goyah. Dan dengan suara rendah, namun tegas, ayah berkata, "Kau bukan suami yang gagal, Raka. Kau bahkan bukan suami sejak awal. Kau hanya anak kecil yang bermain rumah-rumahan dengan gadis yang terlalu dewasa untukmu." Setelah menatap Raka dalam diam yang penuh makna, ayah lalu mengalihkan pandangannya. Tatapannya bergerak perlahan ke arah wanita muda yang berdiri di samping Raka, yang sejak tadi menunduk tak berani menatap. Dan dengan suara pelan namun tegas, ayah berkata, "Mona, aku tunggu surat pengunduran dirimu di meja kantorku siang ini." Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi meledak, tapi ucapannya menghantam seperti palu di tengah ruang sunyi. Aku sempat terkejut. Begitu pula dengan wanita itu, Mona, yang langsung menegang, wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, Raka dan orang tuanya hanya bisa melongo. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berani membalas. Ayah lalu menoleh padaku. Ia merangkul bahuku dengan tenang, penuh wibawa. Ibu menggenggam tanganku di sisi lain, terasa hangat, erat, seperti mengatakan bahwa aku tidak sendiri. Bersama mereka, aku melangkah keluar dari ruangan itu. Tidak dengan air mata, tidak dengan amarah, tapi dengan kepala tegak dan hati yang mulai pulih. Hari itu, aku memilih melepaskan seorang suami dan mendapatkan kembali diriku sendiri. Setahun sudah berlalu. Sejak hari itu, hari aku menandatangani surat perceraian yang mengakhiri semuanya. Dan dunia pun mulai pulih. Pandemi COVID perlahan mereda. Pembatasan kegiatan dicabut, kota kembali hidup, dan ekonomi mulai bergerak lagi. Aku tidak lagi bekerja di perusahaan yang dulu pernah merumahkanku. Tapi Tuhan memang maha adil. Aku mendapat panggilan dari perusahaan baru, dan aku sangat bersyukur. Gajiku kini lebih besar, pekerjaanku lebih stabil. Tapi kebahagiaanku bukan hanya karena itu. Aku bahagia karena akhirnya aku bisa mencintai diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup demi orang lain, aku akhirnya hidup untuk diriku. Kalau kalian bertanya bagaimana keadaan Raka setelah kami bercerai, aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin tahu.
Nomor handphonenya sudah lama ku hapus, dan nomorku sendiri pun sudah kuganti. Dulu, di awal-awal perceraian, dia sempat mencoba menghubungi. Tapi aku tahu, aku tak boleh membiarkan masa lalu yang penuh luka itu mengetuk pintu hidupku lagi. Aku sudah cukup trauma. Aku hanya mendengar kabar tentang keluarga mantanku dari teman yang dulu sering menasehatiku tapi tak pernah ku dengar. Katanya, mantan mertuaku kembali bekerja sebagai supir travel dan adiknya tak lagi bersekolah di sekolah bergengsi itu dan pindah ke sekolah swasta yang biasa saja. Dan Raka tak jadi menikah dengan Mona karena mereka tak mendapat restu dari orang tua Raka. Sebab semenjak Mona keluar dari perusahaan ayahku, dia sulit mendapatkan pekerjaan yang setara. Sepertinya cantik dan muda saja tak cukup syarat bagi orang tuanya. Bahkan katanya, Raka kembali menggunakan motor lamanya, motor yang dulu sempat dia simpan di gudang saat kami masih bersama. Dan adiknya pun terlihat sudah tak lagi menggunakan iPhone yang dulu aku belikan. Aku tidak ingin merasa puas melihat mereka jatuh. Karena bahagiaku bukan berasal dari balas dendam, tapi dari ketenangan. Untuk kamu yang mendengar cerita ini, dan mungkin hidupmu terasa begitu mirip dengan kisahku. Mungkin kamu sedang berada di titik lelah, tapi belum bisa pergi. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, apa aku terlalu egois jika memilih diriku sendiri? Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak egois. Kamu hanya manusia yang berhak bahagia, yang berhak dihormati, yang berhak dicintai tanpa harus dikorbankan habis-habisan. Bertahan bukan selalu tanda kesetiaan. Kadang, itu hanya tanda bahwa kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kamu harus tahu bahwa yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ambil waktumu, kumpulkan keberanianmu, dan ketika kamu siap, langkahkan kakimu keluar dari luka itu. Karena di luar sana, ada hidup yang lebih damai, menunggumu untuk dijalani. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita hidupku. Untuk semua perempuan di luar sana yang masih bergelut dengan luka kehidupan, aku tidak tahu siapa kamu dan apa yang sedang kamu lalui. Tapi, dari hatiku yang paling dalam, aku kirimkan peluk hangat jauh dariku untukmu. Kamu kuat, bahkan di hari-hari saat kamu merasa lemah. Jangan lupa, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai. Dan yang paling penting, kamu pantas mencintai dirimu sendiri.